Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi program studi farmasi. Kembali lagi bersama saya di dalam mata kuliah farmakoekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan dari Cost Utility Analysis atau CUA. Nah, di sini saya sudah ada artikel atau jurnal penelitian dari Melviani dan Setiabudi dengan judul Analisis Nilai Willingness to Pay per Quality Adjusted Life Year Terapi Penyakit Moderate Masyarakat di Kota Banjarmasin tahun 2019. Kita lihat bersama ya. Di sini abstraknya, pelayanan kesehatan di Indonesia belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pasien dengan penyakit moderate. Pendekatan farmakoekonomi yang paling direkomendasikan dalam rangka kendali mutu dan biaya adalah Cost Utility Analysis. Interpretasi terhadap nilai rasio efektivitas biaya tersebut membutuhkan Cost Effectiveness Threshold untuk menentukan suatu teknologi kesehatan bersifat cost efektif atau tidak. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan estimasi nilai willingness to pay atau WTP per Quality Adjusted Life Years. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis nilai estimasi willingness to pay per Quality Adjusted Life Year pada penyakit moderate di masyarakat di Kota Banjarmasin dan faktor-faktor yang mempengaruhi WTP per kali. Nah, metode yang digunakan si peneliti ini yaitu pendekatan cross-sectional. Jadi dia metode survei ya. Di Kota Banjarmasin, surveinya pada masyarakat, kemudian dengan pendekatan contingent evaluation. Jumlah sampel sebanyak 100 responden. Nah, instrumen penelitian ini berupa kuesioner yang terdiri dari pengukuran nilai WTP menggunakan metode dichotomous bidding game. Pengukuran utility menggunakan EQ 5D berdasarkan skenario hipotetik nilai utility penyakit moderate. Kita lihat di hasilnya di tabel 1 yaitu distribusi karakteristik sosiodemografi responden. Jadi N-nya itu ada 64 orang ya. Kemudian kita membagi menjadi karakteristik ya. Kita bagi karakteristik respondennya berdasarkan jenis kelamin, kemudian pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, jumlah anggota keluarga yang ditanggung, total pendapatan keluarga dalam sebulan, total pengeluaran dalam sebulan, aset yang dimiliki dalam keluarga, status dalam keluarga, pengalaman dan dalam pelayanan kesehatan, memiliki asuransi atau jaminan kesehatan, memiliki masalah kesehatan atau tidak, dan terakhir, karakteristik yang terakhir, riwayat penyakit dalam keluarga. Di tabel 1 sudah dijelaskan, nanti bisa kalian lihat sendiri ya di slide. Kemudian di tabel yang kedua, setelah kita membagi berdasarkan karakteristik responden, maka kita mendistribusikan health state EQ 5D5L responden ya pada saat wawancara. Nah, di slide bisa kalian lihat di situ ada total 64 responden. Kemudian health state today-nya itu ada berbeda-beda ya, sudah dijabarkan di tabel 2 bisa dilihat. Kemudian di tabel 3 kondisi hari itu berdasarkan masalah terdiri dari karena kita menggunakan EQ 5 dimensi 5L, maka kita membagi menjadi 5 dimensi sesuai dengan kuesioner yang dibagikan. Nah, di sini dimensinya ada kemampuan berjalan, kemudian perawatan diri, kemudian kegiatan yang biasa dilakukan, rasa tidak nyaman atau nyeri, rasa cemas atau depresi, atau sedih. Nah ini ya,
Keterangannya di sini level 1 ada, kita bagi menjadi level 1 sampai level 5. Nanti responden mencentang sendiri berdasarkan hasil wawancara juga ya. Level 1 itu tidak ada masalah, level 2 ada sedikit masalah, level 3 cukup ada masalah, level 4 sangat ada masalah, level 5 tidak bisa atau amat sangat ada masalah. Kalau kita lihat di hasilnya, yang pas responden rata-rata mengisi level 1 sampai level 3, sedangkan level 4 dan level 5 tidak diisi atau tidak dipilih oleh responden. Level 1 kemampuan berjalan 95,3%. Di antara level 1 yang paling tinggi itu nilainya 95,3%, yaitu kemampuan berjalan dan perawatan diri. Kemudian disusul level 2, totalnya itu adalah 100%. Nah, dapat dilihat pada tabel 4, studi menunjukkan bahwa nilai WTP per kali bervariasi tergantung pada bagaimana skenario ditentukan dan instrumen yang digunakan. Kita lihat di tabel 4, di situ rata-ratanya jika dijadikan dalam rupiah itu 19.538.910 rupiah. Kemudian kita nilai mediannya, kita nilai standar deviasinya, kita nilai biaya minimum dan biaya maksimum. Sesuai dengan GDP per kapita Indonesia tahun 2015, nilai WTP per kali sebesar Rp19.538.910. Nilai tersebut mencapai 0,43 kali dari GDP per kapita sesuai dengan kisaran 1 sampai 3 kali GDP per kapita atau kali yang direkomendasikan oleh Komisi pada Makroekonomi dan Kesehatan menurut WHO tahun 2005. Yang artinya highly atau very cost effective ya. Kemudian hubungan antara karakteristik terhadap nilai WTP per kali. Nah, analisis kolerasi menggambarkan derajat keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Koefisien korelasi bernilai paling kecil 1 dan paling kecil minus 1 dan paling besar itu 1. Jika nilai R mendekati 1 atau minus 1, maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika mendekati 0, maka hubungan kedua variabel semakin lemah. Variabel pendidikan tidak berkorelasi dan kekuatan korelasi lemah. Berbeda dengan pendapat dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyebutkan pendidikan secara signifikan mempengaruhi WTP per kali. Kemudian status pernikahan juga tidak berpengaruh pada nilai WTP ya. Bisa kalian lihat di pembahasannya. Status kesehatan juga tidak berpengaruh. Kemudian hubungan antara karakteristik terhadap nilai WTP per kali bisa dilihat di tabel 5. Di situ bisa dilihat nilai R, ada yang minus, ada yang tidak minus. Kemudian p-value-nya juga disesuaikan tergantung dari perhitungan. Setelah kita menghitung nilai R, maka kita mencoba menganalisis regresi menggunakan analisis regresi berganda berdasarkan analisis bivariat Spearman untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan WTP per kali ya di situ. Kemudian dari tabel 6 hasil analisis regresi linear berganda, di situ didapatkan nilai R square 0,397. Kemudian nilai adjusted R square 0,209. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini rata-rata WTP per kali dengan menggunakan kuesioner EQ5D5L sebesar Rp19.538.910.
dan analisis variabel karakteristik responden terhadap WTP per kali didapatkan R² sebesar 0,397 yang artinya bahwa jika dipersenkan jadi 39%. Secara bersama-sama variabel dependen akan mempengaruhi WTP per kali. Nah, itu saja pembahasan dari artikel yang kita dapat pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan sampai jumpa. Baiklah, itu saja pertemuan kita. Baiklah, itu tadi pembahasan kita mengenai artikel, mengenai CUA. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Terima kasih, selamat siang.